beberapa ciri rumah yang berhantu. Rumah itu berhantu, itu ada ciri-cirinya guys. Ya, kalian mesti hati-hati dengan hal tersebut. Tapi ini menurut mitos ya sobat. Jadi sebenarnya ini percaya dan tidak percaya. Itu kembali ke kalian lagi ya sobat ya. Karena ini mitos kata orang tua zaman dulu yang sudah Repi rangkum buat kita ceritakan kembali ya. Ciri-ciri yang pertama itu, jika sobat berada di dalam rumah atau mungkin berada sendiri di dalam rumah atau mungkin di dalam kamar sobat, sobat sering banget merasakan ada yang mengawasi gitu. Misal nih kayak Repri ini sendirian nih, Repri lagi sendirian tapi kok ngerasa kayak ada orang yang ngelihatin gitu loh, ada feeling gitu loh ya. Hal ini tak selalu berarti kamu memiliki indera keenam yang kuat, tapi bisa juga hawa hunian ini membuat atau mungkin menjadi pertanda bahwa di tempat kamu itu ada makhluk halus ya sobat, alias ada hantunya. Kemudian sobat sering mencium bau busuk yang menyengat. Itu jika rumah sobat berhantu ya. Bau aneh yang muncul menurut beberapa sumber cenderung harum, namun sumber lainnya menyebut aroma yang tercium sangatlah busuk sobat. Jika bau yang tercium cenderung harum, menandakan sosok tak kasat mata hanya lewat atau singgah sejenak di rumah sobat. Namun bila sobat mencium bau yang busuk gitu loh sobat, ini adalah salah satu energi negatif makhluk astral atau hantu yang menunjukkan keeksistensiannya di rumah sobat. Apakah mungkin sobat pernah mendengar atau mungkin mengalami mencium bau harum atau bau busuk di rumah sobat? Coba sobat komen di bawah video Repri ya. Kemudian terdengar suara-suara aneh yang sobat tidak tahu dari mana sumbernya. Ya, suara-suara aneh misal seperti pukulan, ketukan dinding atau mungkin benda jatuh dan lainnya. Itu menjadi bisa dibilang ciri khas jika ada hantu atau makhluk astral di rumah sobat. Biasanya indera pendengaranmu akan menangkap samar-samar suara tersebut. Namun ketika diselusuri tidak jelas sumbernya dari mana sobat. Ya, beberapa orang bahkan mengaku pernah mendengar suara tangisan bayi di dalam rumahnya. Bahkan padahal dia hidup seorang diri gitu dan tidak pernah ada anak kecil atau orang lain ditinggal di dalam rumahnya gitu. Kira-kira sobat pernah nggak mengalami hal seperti ini ketika sobat berada di dalam rumah sobat? Coba kalian komen ya. Sering bermimpi aneh di rumah sobat ya, di rumah sobat sendiri jika rumah sobat ini berhantu sobat ya. Mimpi buruk adalah hal yang umum terjadi pada siapapun. Namun jika intensitas mimpi buruknya itu terlalu sering ya sobat ya, terutama pada yang berhubungan dengan hal mistis dan makhluk astral, jadi mungkin sobat mesti berhati-hati sobat. Mungkin saja di rumah sobat itu ada penunggunya ya, alias ada hantunya sobat. Bisa jadi makhluk astral di rumah sobat itu tengah masuk ke dalam mimpi dan mengganggu sobat. Dan kemudian ciri rumah berhantu selanjutnya itu biasanya suhunya cenderung dingin sobat. Cenderung dingin ya. Ini Repri baru tahu juga. Cuaca di luar rumah tampak cerah, hangat, bahkan panas. Namun rumahmu tiba-tiba terasa dingin. Ya mungkin sobat mesti hati-hati juga gitu ya. Biasanya ini disebabkan oleh kehadiran makhluk halus atau mungkin hantu di rumah sobat. Terlebih lagi jika kamu merasa tidak memasang pendingin ruangan atau AC, tapi tiba-tiba badan sobat terasa menggigil kedinginan, apalagi plus merinding-merinding. Kemudian sering kehilangan barang di rumah. Nah, jadi ini ciri rumah berhantu berikutnya ini biasanya sobat itu sering merasa kehilangan benda kecil sobat, atau mungkin benda-benda tersebut bisa bergeser sendiri posisinya. Oh my god. Jadi misalnya sobat ini meletakkan pulpen di ruang tamu ya. Saat mencarinya pulpen tersebut tidak ada gitu. Kok rasanya gue ingat banget ini ada di sini, tapi kok di sini nggak ada. Pas aku cari nggak ada gitu.
Dan beberapa saat kemudian mungkin sobat bisa menemukan pulpennya ada di posisi tersebut namun tak berubah. Itu biasanya kalau kata nenek Repri zaman Repri masih kecil itu biasanya katanya disembunyikan oleh hantu. Mungkin sekian lama besok atau mungkin lusa baru ketemu, kok ada di sini lagi barang padahal kemarin nggak ada. Dan mungkin Repri terus terang Repri pernah mengalami hal tersebut. Serius. Jadi mungkin sobat yang pernah mengalami barangnya disembunyikan gitu tanpa jelas, coba sobat komen di bawah ya. Kemudian sudut mata itu menangkap bayangan di sekitar rumah nih. Maksudnya gini loh sobat. Kadang sobat pernah atau enggak gitu ngerasa kok rasanya kayak ada orang deh gitu. Atau mungkin sobat jalan kok kayak ada orang, kok gue ngerasa kayak ada orang gitu, padahal nggak ada gitu. Nah, jadi sedang beraktivitas, sudut mata menangkap ada bayangan yang bergerak di ruangan lain. Namun saat kamu cek tidak ada siapapun. Ya seperti yang aku katakan tadi sobat. Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa di rumah itu ada makhluk halus yang tinggal bersamamu. Ya jika ini sering terjadi, ya harapannya sobat mesti perbanyak berdoa, perbanyak beribadah, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sobat ya. Hewan peliharaan nih. Untuk hewan peliharaan sobat yang sering memelihara atau mungkin punya hewan peliharaan nih ya. Jika hewan peliharaan umumnya lebih sensitif dibandingkan kita sebagai manusia. Bahkan beberapa orang nih sobat meyakini bahwa mereka dapat melihat sosok yang tak tertangkap oleh mata kita sobat. Jadi kita mesti gini loh sobat. Mesti apa ya sobat? Mesti peka juga terhadap hewan peliharaan kita. Kenapa tiba-tiba hewan peliharaan kita jadi berubah sifatnya gitu ya. Misal kayak kucing tiba-tiba ngeong-ngeong sendiri tanpa sebab, atau mungkin dia bisa memandang sesuatu ke tempat lain tanpa sebab. Itu perlu dilihat juga gitu, apakah kemungkinan di situ ada dia itu ngelihat hantu atau apa gitu loh sobat. Ini yang pernah Repri alami nih sobat. Alat elektronik di rumah menyala atau mati sendiri. Ya, jadi kadang hantu atau makhluk astral itu bisa menggoda atau mungkin mengajak kamu berinteraksi dengan cara mempermainkan alat-alat elektronik loh sobat. Contoh, TV menyala sendiri, mati sendiri, lampu tiba-tiba padam sendiri, padahal kamu baru ganti. Dan pengalaman Repri jujur, Repri pernah dulu tidur di kosan bukan kosan Repri, pokoknya di kosan teman, dan Repri tidur sendiri di situ sobat. Tengah malam pada saat Repri kebangun nggak bisa tidur, tiba-tiba kipas angin di sebelah Repri itu mati dengan sendirinya. Jadi pas banget Repri kebangun langsung tek mati. Langsung rasanya Repri itu langsung merinding, sumpah merinding gila, langsung tidur bodoh amat, pokoknya aku harus tidur gitu. Itu pengalaman Repri sobat. Mungkin sobat ada punya pengalaman seperti ini, coba sobat komen di bawah ya. Sering terbangun di tengah malam. Nih, sering terbangun di tengah malam juga termasuk ciri jika rumah sobat itu berhantu. Terlebih lagi jika kamu bangunnya akibat merasa ada yang menyentuh atau mungkin ada yang memanggil gitu, padahal kamu tidur sendirian di kamar. Ya, atau bahkan kamu merasa ada seseorang di sebelah kamu atau bagaimana. Saat kamu terbangun, biasanya kamu akan mendengar suara aneh seperti ketukan atau suara kuku yang menggores dinding atau apapun ya. Jadi apakah sobat pernah merasakan atau mungkin mengalami sering terbangun di tengah malam? Coba sobat komen. Penghuni rumah atau mungkin sobat bisa mengalami disorientasi fisik atau emosi nih sobat. Ya, jadi keberadaan hantu atau makhluk halus bisa membuat sobat itu merasa marah banget gitu loh, atau lemah, atau down gitu. Ya, ini karena hal ini mereka itu bisa memancarkan energi negatif yang kemudian akan mempengaruhi diri sobat. Jika sobat itu sering terpapar pada tahap tertentu, hal ini bisa membuat sobat mudah jatuh sakit gitu loh, dan sering bertengkar. Ya,
Salah satu solusinya mungkin bisa dilakukan seperti ruqyah, atau mungkin kalau di tempat repri bisa dibilang selamatan gitu ya sobat ya. Selamatan, rumah itu mesti diselamatin gitu supaya aman dan tidak ada gangguan dari hantu atau makhluk-makhluk halus gitu, ya. Mungkin sobat yang punya baby atau mungkin bayi ya. Ya, jadi pernah nggak sobat itu melihat atau mungkin mengalami bayi atau mungkin anak sobat itu tiba-tiba menangis di tengah malam ya, tanpa sebab. Dia nggak ngompol, dia nggak beol, tapi dia nangis. Atau mungkin kadang balita atau bayi sobat tiba-tiba kayak kegirangan sendiri ngelihat dinding atau ngelihat pintu. Nah, itu kalau kata orang tua dulu nih sobat, bayi itu masih peka banget dengan hal tersebut, dan bayi bisa merasakan interaksi makhluk halus atau hantu yang ada di rumah sobat. Karena jujur pernah, Repri sendiri pernah mengalami hal ini ya. Jadi Repri dulu ada punya adik pas dia masih balita. Adik Repri itu dia itu kayak senang-senang gitu, kayak senang-senang dia lihat di luar, lihat ke daerah pintu gitu loh. Pada saat itu Repri benar-benar merinding banget. Kenapa adik Repri bisa seperti itu? Pernah mengalami ya, pintu rumah sobat itu tiba-tiba terbuka atau tertutup sendiri. Apalagi pintu sobat itu tidak ada penguncinya gitu, kadang terbuka tertutup sendiri, tidak ada angin ya. Mungkin ini bisa dibilang salah satu interaksi makhluk halus atau mungkin hantu yang ada di rumah sobat. Jadi gini loh sobat, untuk pengalaman ini pernah Repri dulu di rumah kontrakan waktu Repri masih kecil ya. Ada pintunya itu berat dan nggak mungkin angin bisa meniup, tapi pintunya terbuka sendiri. Karena dulu Repri masih kecil, langsung terbirit-birit Repri lari keluar rumah karena takut, saking takutnya gitu. Jadi bisa dibilang ini sumber yang Repri dapatkan ini dari kata orang-orang tua zaman dulu. Kita boleh tahu, kita boleh mengenal, tapi kita nggak boleh takut gitu loh. Kita tetap takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah menciptakan mereka juga ya. Kayak cukup sampai di sini aja video Repri ya, video kisah hantu dari Repri. Thank you for watching. Mungkin kita bakal ketemu lagi di minggu depan ya. Buat sobat-sobat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube Repri. Dan sampai di sini, jika sobat ada request silahkan sobat komen di kolom komentar. Jika sobat pengen belanja kebutuhan sobat apapun, sobat bisa belanja di link di deskripsi Repri ya. Sobat bisa belanja di Shopee, linknya sudah Repri siapkan di bawah. Sobat pengen belanja apapun kebutuhan kalian, kalian bisa klik lewat link Repri di bawah. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.